sebutir telur emas jatuh dari langit. Penduduk desa mengira itu adalah makhluk jahat. Mereka pun bersiap memecahkan telur emas itu. Namun seorang kakek maju mencoba menghentikan, malah ditendang jatuh ke tanah. Lalu seseorang mengangkat kayu dan hendak memukul. Tak disangka, telur emas itu memancarkan cahaya pelindung. Kulit telurnya pun mulai retak. Telur tersebut terbang puluhan meter ke udara. Sebelum siapapun sempat bereaksi, telur itu jatuh dan menghantam tanah hingga retak. Lalu muncullah seorang gadis kecil dari dalam telur. Penduduk desa sontak mengira itu adalah hantu. Mereka yakin gadis itu adalah iblis, dan ingin memukulinya sampai mati. Namun sang kakek dan nenek berdiri di depan gadis itu melindunginya. Hal ini membuat gadis itu sangat marah. Ia mengayunkan tangan. Ribuan burung gagak hitam langsung turun dari langit, menyerang warga yang memegang tongkat dan cangkul. Ternyata gadis itu adalah dewa kecil dari surga. Karena malas dan suka tidur, ia membiarkan makhluk jahat Taotie kabur ke dunia manusia. Taotie kemudian merasuki tubuh sang permaisuri. Permaisuri pun berubah menjadi sangat gemuk, dan mulai makan secara rakus. Dalam sehari saja, ia melahap habis makanan satu desa. Maka sang gadis pun turun ke dunia dalam bentuk telur emas. Ia datang untuk menangkap kembali Taotie. Setelah berhasil mengusir warga jahat, kakek yang kelaparan jatuh pingsan. Gadis itu langsung memberi kakek sebutir kacang ajaib. Kakek pun langsung pulih. Namun itu hanya solusi sementara. Gadis itu lalu bertanya kenapa kelaparan bisa separah ini. Ternyata ladang telah diserang hama. Ditambah lagi, sejak permaisuri datang, ia makan lebih dari 1000 kilo makanan setiap kali makan. Semua desa di sekitarnya pun kehabisan bahan pangan. Mendengar itu, gadis itu langsung sadar. Permaisuri pasti dirasuki Taotie. Sementara itu, permaisuri tengah lahap melahap daging babi ribuan kilo. Masih belum puas. Ia bahkan hendak memakan para pelayannya sendiri. Beruntung gadis itu tiba tepat waktu. Menggunakan mata surgawi, ia melihat Taotie memang merasuki permaisuri. Saat lengah, ia melemparkan pil pengungkap bentuk ke mulut permaisuri. Di depan semua orang, Taotie pun terpaksa keluar dari tubuh sang permaisuri. Gadis itu segera menangkapnya, dan mengubahnya menjadi seekor anak babi. Setelah memberinya pelajaran, ia pun pulang bersama kakek dan nenek. Namun baru saja ia pergi, permaisuri kembali ke wujud aslinya. Dan begitu tahu gadis itu telah menyelamatkannya, ia memerintahkan seluruh pengawal mencari gadis itu. Bahkan ingin memberinya gelar bintang keberuntungan. Di sisi lain, gadis itu membawa Taotie kecil kembali ke desa. Ia membuat Taotie memuntahkan semua makanan yang ditelan. Tak lama kemudian, halaman rumah mereka penuh dengan tumpukan makanan. Ia lalu menggunakan sihir untuk membagikan makanan ke tiap rumah. Namun niat baik ini malah membawa malapetaka. Pria licik di desa melihatnya, mengira makanan itu dicuri oleh pasangan tua tersebut. Ia menghasut warga untuk menggeledah rumah mereka. Saat itu gadis sedang berlatih mengendalikan Taotie, dan berpesan pada kakek nenek agar tak ada yang mengganggunya. Jika tidak, ia akan gagal dan tubuhnya meledak. Namun saat latihan berlangsung, pria licik itu datang bersama warga desa. Mereka merampas semua makanan, dan memaksa kakek nenek menyerahkan sang gadis, demi melindungi cucu mereka. Kakek nenek tetap diam. Malam harinya, warga yang kehilangan hati nurani itu berencana membakar hidup-hidup pasangan tua tersebut. Saat itulah gadis selesai berlatih dan muncul tepat waktu. Melihat Taotie, warga langsung menuduh gadis itu pencuri makanan. Diperlakukan seperti ini, gadis itu pun menggunakan sihir untuk menghukum mereka. Ia memanggil burung-burung hitam menyerang mereka. Tapi karena tenaga habis saat latihan, jumlah burungnya sedikit dan langsung dibakar habis dengan obor. Sementara itu, permaisuri telah mengetahui lokasi gadis tersebut dan langsung menuju ke sana. Tak disangka, pahlawan yang menyelamatkannya saat ini sedang diikat oleh warga bodoh yang tak tahu berterima kasih. Kepala desa pun memberi perintah. Semua orang menyalakan api untuk membakar gadis itu. Namun di saat genting itu, permaisuri